Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bi hidayatin nahtadiya illa iyyasa bil rasad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala khairi min ahli jihad lillah billah wa fi sabil haq. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat sehingga dapat menjalankan puasa dengan baik. Dan kembali lagi di channel Bendayat. Kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar puasa. Bulan puasa ini memang bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Yang awalnya semangat, mungkin di pertengahan sudah semakin loyo, akhirnya bertahan cuma yang kuat iman, ya kan? Oke, di pertanyaan-pertanyaan ini semoga bisa membangkitkan semangat kembali di pertengahan puasa ini. Yang pertama, apakah puasa itu wajib, Pak? Kenapa harus kita mengalami kelaparan? Aduh, ini pertanyaan yang cukup unik ya. Oke, jawabannya itu sudah jelas ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bukan soal Allah butuh atau tidak, tapi supaya kita ini jadi orang yang bertakwa, ya. Supaya kita tahu rasanya lapar, supaya kita ingat sama orang yang lebih di bawah kita, seperti itu ya. Kalau ada orang yang bilang puasa itu menyiksa, bikin lemes, nah jawabannya apa? Yang menyiksa itu bukan puasanya, tapi buka puasanya yang kurang strategi, ya. Saya pernah lihat orang buka puasa langsung makan 3 piring, ditambah gorengan 10 biji, terus minumnya es teh campur jumbo. Nah 5 menit kemudian akhirnya dia megap-megap. Nah ini ketika ditanya kenapa, jawabannya kayaknya ada yang salah dengan puasaku nih, kata si orang tadi. Saya bilang bukan puasamu yang salah, tapi perutmu yang kaget. Itu bukan puasa, tapi namanya renovasi gudang. Makan sebanyak itu nggak kira-kira. Oke, lanjut. Bolehkah puasa tapi tidak sholat? Wah ini gimana ini? Bisa jawab? Oke, jadi ketika ada yang puasa penuh tapi sholatnya bolong-bolong alias apalagi nggak sampai sholat, ya jawabannya ini. Puasa itu rukun Islam, ya kan? Tapi sholat itu tiangnya agama. Ingat ya, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, perbedaan antara orang muslim dan kafir itu dilihat dari sholatnya. Jadi kalau puasa tapi nggak sholat, itu kayak rumahnya bagus mewah tapi nggak ada tiangnya. Kalau kena angin otomatis si rumah itu akan roboh. Pertanyaan berikutnya, Pak, apa hukumnya ngupil saat puasa? Oke, ini cukup unik pertanyaannya. Kalau jawabannya ya, kalau cuma ngupil biasa itu nggak batal, tapi kalau sampai masuk satu ruas jari ke hidung itu sudah dianggap makan. Jadi harus diperhatikan benar-benar ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak atau menghirup air ke hidung saat wudhu, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Artinya kalau ada benda yang masuk ke rongga dalam bisa batal, tapi kalau cuma korek-korek luar masih aman, ya kan, di permukaannya aja. Lanjut, apakah muntah bisa membatalkan puasa, Pak? Oke, jawabannya tergantung ya. Kalau muntahnya itu tidak sengaja, seperti karena mabuk kendaraan atau sakit, puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja dimuntahkan, misalnya dengan memasukkan jari ke mulut, maka puasanya batal. Kalau bahasa Jawa dilokek-lokek, itu bahasa Jawanya ya, bisa dimuntah, itu batal puasanya. Penjelasannya adalah dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib qadha. Namun siapa yang sengaja muntah, maka wajib mengganti puasanya. Jadi kalau tiba-tiba mual dan muntah sendiri, tetap lanjut puasa. Tapi kalau pura-pura muntah biar boleh makan, itu sudah masuk kategori dosa plus acting. Ya, ini kalau mau ikut syuting silakan, ya kan. Kemudian
Bolehkah sikat gigi saat puasa? Oke, pertanyaan yang bagus juga ini. Jawabannya gimana? Boleh, tapi harus berhati-hati. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Masya Allah ya. Jadi kalau sikat gigi sebelum subuh masih aman. Kalau siang hari boleh asal tidak tertelan. Tapi kalau mau aman pakai siwak ya, siwak permukaan. Tapi kalau takut khawatir jadi batal makruh dan lain sebagainya, lebih baik dihindari. Yang penting ketika sebelum subuh itu sudah sikat gigi yang bersih ya, insya Allah tidak akan begitu bau mulut. Dan juga makanan harus diperhatikan ketika sahur, jangan yang dimakan petai, jengkol dan lain sebagainya yang mengundang bau mulut kita sepanjang hari. Oke? Jadi saudara-saudaraku, puasa Ramadan itu bukan cuma nahan lapar, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai puasanya rajin tapi sholatnya bolong. Jangan sampai ngaku ibadah tapi tidurnya lebih lama dari jam kerja. Semoga kita semua bisa menjalankan Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan share jika kamu suka dengan video ini. Kemudian silahkan apabila ada pertanyaan seputar puasa atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya jawab di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.